Horas, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik yang menjadi renungan harian buat kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, kita melihat banyak benda dan banyak hal setiap hari. Mulai dari kita membuka mata bangun pada pagi hari, sampai kita menutup mata mau tidur pada malam hari, kita melihat banyak hal dengan mata kita. Mengapa kita dapat melihat? Mungkin saudara akan menjawab, ya karena kita punya mata. Betul sekali. Kalau kita tidak punya mata, tentu kita tidak dapat melihat. Tetapi saudara, ternyata bukan hanya karena mata. Kita dapat melihat karena ada terang. Sebab seandainya pun kita punya mata tetapi gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa. Terang atau cahaya itulah yang membuat kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Tanpa terang, kita tidak dapat melihat apapun. Tanpa terang, tidak ada yang bisa kita lihat. Dalam proses penciptaan di kitab Kejadian pasal 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Pada proses penciptaan, yang pertama kali Allah ciptakan adalah terang. Setelah terang itu ada, barulah Allah melanjutkan penciptaan sampai pada hari yang ke-6. Sementara di kitab Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lalu di ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat-ayat Yohanes di pasal pertama ini adalah berbicara tentang Tuhan Yesus. Yesuslah sang terang yang sesungguhnya yang sedang datang ke dalam dunia. Di ayat hari ini, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang yang menerangi bumi adalah matahari. Satu matahari menerangi seluruh bumi. Demikianlah dengan Yesus. Yesus adalah surya kebenaran yang menerangi seluruh dunia. Hanya satu, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang dunia adalah ungkapan yang menyatakan kuasa dan keunggulan Yesus. Dan hanya Yesus yang memilikinya. Tanpa terang, dunia ini gelap.
Maka Yesus terang dunia, Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut. Dosa dan maut adalah produk kegelapan. Jika Kristus adalah terang dunia, maka kita wajib menerima terang dunia. Dengan menerimanya, kita akan berjalan di dalam terang Tuhan. Kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Di dalam terang Kristus, kita akan berjalan dengan aman, nyaman, dan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terang dunia. Terima kasih Tuhan untuk terang yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dengan terang-Mu ya Tuhan, kami diselamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu memberi kekuatan, dorongan, dan semangat bagi kami di dalam menjalani hari ini. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, lekatkan firman-Mu di hati kami. Biarlah dengan terang yang daripada Tuhan Yesus Kristus kami dapat menjalani kehidupan ini dengan aman, tentram, dan tetap percaya akan kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan terang Kristus maka kami akan senantiasa berjalan di jalan yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua jemaat-Mu di HKBP Duren Sawit, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Yang sakit kiranya Tuhan beri kesembuhan, kesehatan. Yang berduka Tuhan beri penghiburan. Yang lemah kiranya Tuhan beri kekuatan. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap pribadi dalam pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.